Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kapal cepat Dolphin Cruise 2 terbalik dihantam ombak di perairan Sanur. Akibat cuaca buruk, sebagian besar nelayan di pesisir Karangasem tidak berani mencari ikan di laut. Seorang ibu muda menggelapkan 9 mobil di sejumlah tempat di Karangasem. Gambar ini memperlihatkan detik-detik kapal cepat Dolphin Cruise 2 terbalik akibat hantaman ombak di perairan Sanur Selasa 5 Agustus lalu. Sejumlah kapal yang berada di lokasi langsung menolong para penumpang kapal naas tersebut. Tim SAR langsung mengevakuasi penumpang yang luka ke daratan dan membawanya ke Rumah Sakit Bali Mandara Sanur. Kapal cepat Dolphin Cruise 2 berangkat dari Pulau Nusa Penida tujuan Sanur Denpasar. Kapal membawa 75 penumpang dan 5 ABK. Namun sekitar pukul 3 sore WITA, saat mendekati pelabuhan Sanur, tiba-tiba kapal digulung ombak hingga terbalik. Seluruh penumpang termasuk ABK jatuh ke laut. 2 penumpang dinyatakan tewas dan 1 ABK hilang. Sementara kita belum bisa pastikan, namun informasi awal di Rumah Sakit Bali Mandara itu sudah ada 2 korban yang meninggal dunia. Sebagai informasi awal, tapi kita masih terus cross-check berapa daftar manifestnya juga kita masih tunggu dari Nusa Penida. Diinformasikan ada salah satu dari ABK ya, Pak Kapolsek ya, yang belum ditemukan dan kita sudah berusaha untuk membalikkan kapal Dolphin yang masih kandas di pinggir pantai Sanur ini. Dari Pelabuhan Nusa Penida menuju ke dermaga yang ada di Sanur ini. Berarti bisa dibilang kapal ini mau merapat seperti itu? Iya betul. Karena gelombang begitu tinggi dan dihempas dan dihantam dari belakang langsung kapal tersebut terbalik demikian. Ya. Saat ini penumpang yang menderita luka sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bali Mandara Sanur Denpasar. Sementara 2 penumpang yang tewas, jasadnya masih tersimpan di kamar mayat di rumah sakit yang sama. Hingga Selasa malam, tim SAR masih terus mencari 1 korban, ABK yang hingga kini belum ditemukan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Cuaca buruk dengan gelombang tinggi melanda wilayah perairan Karangasem. Akibatnya, sebagian besar nelayan di sejumlah pesisir tidak berani mencari ikan di laut karena khawatir keselamatan nyawa mereka. Sejak 2 hari terakhir ini, cuaca di perairan Karangasem tidak bersahabat. Ketinggian gelombang hingga Selat Lombok berkisar 3 meter dengan kecepatan angin 15 hingga 20 knot. Gelombang setinggi ini bisa menyebabkan perahu jukung nelayan terbalik bahkan ketika sandar di pantai. Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 3 Denpasar juga telah mengeluarkan peringatan dan terkait potensi terjadinya gelombang tinggi di tengah perairan Selat Lombok bagian utara dan meminta nelayan untuk rehat sementara. Sejak kapan mulai begini gelombangnya, Pak? Gelombangnya mulai dari sekarang. Sekarang ini udah mulai begini ya, Pak ya? Ya. Ketinggian gelombang di tengah seperti apa, Pak? Berapa? Kalau di tengah ketinggiannya sampai 3 meteran. 3 meter. Ya. Cukup beresiko, Pak ya? Cukup berisiko untuk nelayan. Oke, berarti sejauh ini sedikit nelayan yang melaut, Pak ya? Ya sekarang agak sedikit, agak kurang nelayannya berani ke tengah. Karena gelombangnya besar. Para nelayan di pesisir Karangasem memperkirakan gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Karangasem hingga Selat Lombok ini biasanya terjadi 3 hingga 4 hari ke depan.
Untuk mengisi waktu selama menunggu hingga cuaca membaik, para nelayan memperbaiki perahu dan peralatan menangkap ikan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Beginilah kondisi Pelabuhan Ketapang Banyuwangi selama 2 pekan terakhir. Hingga hari Senin 4 Agustus lalu, kendaraan logistik masih antri panjang untuk menaiki kapal feri menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kepadatan di Pelabuhan Ketapang mulai berdampak terhadap harga buah impor maupun buah lokal. Di pasar tradisional Jemberana, harga buah-buahan mulai naik cukup tinggi karena pasokan terhambat. Bahkan pedagang mengaku tidak memiliki stok untuk beberapa jenis buah, sehingga omset mereka menurun. Semisal apel yang biasanya Rp25.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga buahnya sekarang sih hampir per dusnya tuh naik. Mungkin kemungkinan karena buahnya yang sedikit langka. Terus dengan ini dah efeknya yang macet di Gilimanuk Ketapang nih kayaknya yang berkilo-kilo panjangnya nih. Keterlambatan barang yang datang mungkin. Nah, itu dah efeknya sekarang jadinya mungkin 1 dusnya tuh bisa naik. Terus juga pembelinya sekarang yang jadinya kan agak resah jadinya karena kenaikan yang harga barang naik. Mungkin sekarang yang paling menjolok sih itu Fuji importnya mungkin. Fuji import, apel ya, itu ya? Apel Fuji. Pedagang berharap kemacetan di Pelabuhan Ketapang segera teratasi sehingga pasokan makanan dan buah kembali normal. Kemacetan di Pelabuhan Ketapang terjadi akibat sebagian kapal feri mengalami perbaikan sehingga jumlah armada berkurang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.